Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailana Syesha Fitri dengan NIM A1A32525 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku Dinamika Isu Global Kontemporer, yaitu bab 14 tentang korupsi dan money laundering. Baik, pertama saya akan menjelaskan pendahuluan pada bab ini. Dijelaskan sebuah analogi antara korupsi dan pencucian uang. Keduanya ini diibaratkan seperti uang koin, yang dimana sisi pertamanya itu korupsi, menghasilkan uang haram, dan sisi keduanya itu pencucian uang, menjadikan cara untuk menyembunyikan serta melegitimasi hasil korupsi agar tampak sah. Yang dimana di era globalisasi ini, keduanya itu semakin berbahaya karena bersifat lintas batas negara, seperti kemudahan transfer dana, integrasi sistem keuangan global, dan perdagangan internasional. Itu membuka celah bagi kejahatan transnasional. Itulah disebut di dalam bab ini merupakan sebagai the dark side of globalization atau sisi gelap dari globalisasi. Selanjutnya kita masuk ke subbab pertama, yaitu isu korupsi dan pengertiannya, yang dimana sejak tahun 1990-an korupsi itu mulai diakui sebagai epidemi global, yang dimana berbagai lembaga seperti Transparency International mulai merilis indeks korupsi, dan OECD mengadopsi konvensi yang menyatakan suap oleh perusahaan transnasional itu sebagai tindakan ilegal. Tapi upaya ini itu dinilai masih parsial karena hanya menyentuh sisi pemberi suap, bukan sistem korupsi yang lebih dalam. Kemudian para ahli juga sepakat bahwa korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Juga disebutkan bentuknya itu sangat beragam, seperti suap atau prakarsa dari pihak yang butuh jasa, kemudian pemerasan, yaitu prakarsa dari pejabat, dan nepotisme, yaitu pengangkatan kerabat tanpa mempertimbangkan kemampuannya. Dan ada juga perbedaan antara grand corruption di tingkat elit dan petty corruption di tingkat bawah. Subbab kedua yaitu menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi, yang dimana penyebab korupsi itu bersifat multidimensi, mencangkup faktor kultural dan struktural. Yang pertama, faktor kultural, yang dimana faktor kultural itu adalah tradisi pemberian hadiah kepada pejabat yang dianggap penghormatan, serta kuatnya ikatan kekeluargaan yang membuat pejabat itu sulit menolak permintaan kerabat. Yang kedua, faktor struktural, yang dimana faktor ini mentalitas bahwa jabatan adalah alat mengumpulkan kekayaan, seperti warisan birokrasi patrimonial dari masa kerajaan, serta sistem politik otoriter Orde Baru yang melemahkan lembaga pengawasan seperti DPR, PERS, dan LSM. Subbab selanjutnya yaitu menjelaskan dampak dari korupsi, yang dimana ada 3 dampak dari korupsi itu. Yang pertama, dampak pada pemerintah. Korupsi ini menyebabkan hancurnya mekanisme demokrasi dan sistem peradilan, yang dimana pada titik ekstrim terciptanya the captured state, negara yang disandra oleh koruptornya sendiri. Dan juga dijelaskan bahwa kondisi ini itu sudah terjadi di Indonesia. Kemudian dampak yang kedua yaitu dampak ekonomi, yang dimana korupsi mendistorsi investasi ini menghasilkan kebijakan yang memihak pemberi suap dan mendorong modal keluar negeri sehingga menghambat pembangunan. Lalu dampak yang terakhir yaitu dampak sosial, yang dimana kesejahteraan rakyat itu merosot karena kebijakan publik dibajak untuk kepentingan elit. Korupsi itu juga merusak moral bangsa dan menciptakan sinisme terhadap pemerintah. Subbab selanjutnya yang menjelaskan tentang pemberantasan korupsi, yang dimana di Indonesia itu memiliki instrumen KPK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
BPKP, hingga ICW. Namun hasilnya itu masih jauh dari harapan, yang dimana survei PERC 2010 menempatkan Indonesia itu sebagai negara paling tinggi korupsinya di Asia Tenggara. Kemudian para koruptor itu tidak memiliki rasa malu, bahkan mereka tertawa saat dilakukan pemeriksaan dan hidup mewah setelah dibebaskan. Kemudian di Korea Selatan, yang dimana Korea Selatan ini merupakan contoh yang berhasil. Mereka itu meluncurkan Corrupt Practices Act tahun 2001 dan ACRRC dengan pendekatan komprehensif, yang dimana penindakan hukum, perbaikan sistem, monitoring, pendidikan publik, dan perlindungan whistleblower. Hasilnya, Korea Selatan itu menjadi referensi bagi banyak negara berkembang. Subbab selanjutnya menjelaskan money laundering. Jadi money laundering itu adalah mengonversi uang hasil kejahatan menjadi aset yang tampak legal, yaitu menyamarkan uang kotor itu agar pelaku bisa menikmatinya tanpa terdeteksi hukum. Contohnya itu seperti dari narkoba, perdagangan ilegal, trafficking, hingga korupsi. Kemudian ada 3 tahapan money laundering. Yang pertama yaitu placement, atau uang itu ditunaikan di tempat di bank atau dipecahkan ke banyak rekening agar tidak mencolok. Yang kedua ada layering, yaitu jejak asal uang itu dikaburkan melalui transfer ke luar negeri, pembelian properti, saham, atau transaksi perbankan di lintas negara. Dan yang tahapan terakhir itu ada interaction, yaitu uang yang sudah bersih ini muncul kembali sebagai aset atau investasi yang tampak legal sepenuhnya. Kemudian ada juga modus yang digunakan dalam money laundering. Ada morphing, yaitu memecahkan transaksi, terus ada perusahaan rangka, yaitu perusahaan fiktif, hingga modus teknologi digital yang semakin canggih. Subbab selanjutnya menjelaskan dampak dan pemberantasan money laundering, yang dimana dampak yang pertama itu ada dampak ekonomi. Di dampak ekonomi itu membuat mengganggu mekanisme pasar, menghindari pajak yang mengurangi penerimaan negara, dan bisa memicu inflasi atau memperburuk neraca pembayaran. Terus ada dampak sosial politik, yang dimana pelaku bisa menyuap pejabat, mengkontrol ekonomi politik di suatu negara, dan bahkan membiayai terorisme. Selanjutnya, upaya internasional, yang dimana upaya internasional ini dimulai dari Konvensi PBB pada tahun 1988. Pada tahun 1989, negara-negara G7 membentuk FATF atau Financial Action Task Force untuk membangun koordinasi global, ini mana negara yang tidak patuh akan masuk ke dalam daftar hitam dan menghadapi sanksi perbankan internasional. Sekian penjelasan saya terkait bab 14 tentang korupsi dan money laundering. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.